Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang kami hormati, melanjutkan dari part sebelumnya, bagaimana cara mencari produktivitas instansi di Web of Science. Kami akan melanjutkan untuk membahas lebih luas lagi ya, dari beberapa temuan yang tersedia di dalam Web of Science dengan topik yang pastinya berbeda dengan yang part 1. Di part 2 ini, kita akan coba sajikan beberapa fitur ya, baik misalnya citation report, atau juga dari analyze report, yang memang menjadi wakil ataupun output dari setiap produktivitas yang ada di stakeholder dalam suatu instansi. Saya melanjutkan dari instansi yang sebelumnya, saya menggunakan adalah Universitas Al-Azhar Indonesia. Dan dari sini, seperti yang kemarin ya, setelah kita masuk ke dalam booleannya, kita bisa search di sini, dan inilah hasil yang didapat. Ada perbedaan yang menarik, padahal baru 1 hari. Di hari yang sebelumnya kami take video itu baru 149 hasilnya. Untuk sekarang di 1 hari setelah itu 150. Jadi ada satu output yang sudah terindeks di dalam Web of Science. Nah, ini beberapa hasilnya. Ada yang highly cited paper di sini. Ya, bisa dilihat medical virology 15 citasinya. Kita lihat apakah ini juga harus masuk, kita harus memastikan lagi. Nah, ini ada beberapa ya. Khawatirnya tidak serta-merta semuanya itu representatif dari Al-Azhar Indonesia. Ini misalnya bisa beratu lagi. Ini terus Sequala Effendi. Nah, ini atas nama Bapak Yunus Effendi. Jadi clear ya, ada sivitas akademika dari Al-Azhar yang memang menerbitkan artikel ini dan memiliki highly cited paper. Berikutnya, kita juga bisa melihat dominan yang dihasilkan ya, dari sivitas akademika di Universitas Al-Azhar Indonesia. Dominan menerbitkan ada di proceeding paper di sini. Coba kita lihat. Dan kita review. Nah, ini ada dari Ica Aib, Ica Cai, kemudian ini juga ada dari Asia, dan lain sebagainya. Jadi dominannya para dosen ataupun peneliti di sana itu menerbitkan dengan kegiatan call for paper biasanya. Kemudian dari situ di dalam call for papernya
menjadi mitra di penerbitan baik dengan menggunakan proceeding ataupun jurnal. Tapi dominannya adalah proceeding. Kemudian ini Web of Science kategorinya yang dominan didapatkan engineering. Ada juga dari computer science dan juga multidisciplinary science ya. Nah, ini yang cukup menarik karena banyak juga dari teknik ya yang masuk di dalam Web of Science. Biasanya itu kalau teknik dari Scopus. Tapi kalau dari sini di Web of Science. Nah, berikutnya di sini topik citationnya yang paling banyak adalah optical, virologi, ekonomik. Jadi cukup merata ini dari rekan-rekan di Al-Azhar Indonesia. Dan ini yang open access, dominannya memang open access site ya. Oke, kita lanjut ke sini. Ada analyze result. Dia analyze result ya. Kemudian nah ini yang banyak akan kita dapatkan ya, insight baru. Contohnya, dan di sini juga kita bisa atur mau bar. Saya lebih condong ke bar ya, karena lebih mudah didapat daftar. Dan ini bisa kita trace sampai 25 ya. Di 25. Contohnya misalnya adalah kategorinya atau top dari instansi tersebut. Nah, ini atas nama Syahriar. Kemudian ini juga bisa dibuat dalam alfabet. Nanti muncul di sini. Tapi memang maksimalnya hanya 25 ya. Dan masih banyak lagi yang bisa dimaksimalkan kalau kita menggunakan Web of Science. Maka di sini juga bisa dilihat komponen papernya. Dan bisa kita lihat juga view recordnya. CITSM. Tapi banyak di 2017 ya. Oke, berikutnya ini yang bisa kita dapatkan juga. Jadi dari sini, kemudian bisa dilihat dari SDGs misalnya. Dominannya yang kategori ketiga ya, good health and well-being. Di hampir 35 record yang membahas mengenai kategori 3 dari SDGs di afiliasi Universitas Al-Azhar Indonesia. Baik, berikutnya kita masuk ke sini di bagian citation report. Citation report. Nah, ini dia. Totalnya 150 sejak 1970 ya. Kemudian di sini bisa kita lakukan proses analisa lebih lanjut dan ada kenaikan dan juga penurunan pastinya ya. Tertinggi di 2017, sepertinya ini memang dari proceeding tadi ya. Kemudian rata-rata di kisaran di bawah 20 ya publikasi yang dihasilkan, dan citasinya juga bisa terlihat di sini
Namun untuk sitasi yang menarik di sini ya, dari 2020 sampai 2023 kenaikannya signifikan, tapi publikasinya tidak begitu banyak dihasilkan. Dan dari sini ini top 3-nya dari publikasi yang dihasilkan oleh rekan-rekan di Universitas Al-Azhar Indonesia. Disitasi total ada yang sampai 412, paling bawah top 3-nya, itu total ya. Untuk yang pertama ada di 138, kemudian yang kedua 26, dan juga yang ketiga 17. Dan dari sini yang menarik, ini berasal dari Scientify. Dan ini adalah jurnal yang diterbitkan oleh Hindawi, memiliki citation indikator yang cukup besar ya. Kalau kategorinya di dalam SG dan juga kategori untuk kuartilnya seperti halnya Q2 di sini. Dan ini yang terbaru ya, di poin 3.2. Oke. Dan dari sini juga bisa kita lihat total keseluruhan H-indeksnya cukup besar, H-indeks 3 ya. Dalam melakukan proses sitasi dengan total 412, rata-rata adalah 2.75. Dan ini without self-citation. Jadi ada kecenderungan rekan-rekan di Al-Azhar Indonesia itu memang tidak secara sistematis ya untuk melakukan sitasi. Jadi normal begitu aja. Karena dominannya di sini hampir beberapa persen ya, itu without self-citation. Jadi tidak, karena terkadang ada yang melakukan self-citation yang memang diminta ya, ataupun diarahkan oleh pimpinan. Ini hasil yang didapatkan dari keseluruhan publikasi. Jadi menarik untuk bisa kita lihat di dalam lagi dari setiap hasil yang didapatkan di sebuah instansi, dan pastinya dari kondisi ini juga bisa kita eksplorasi kembali untuk kita rubah dari segi layoutingnya dengan memanfaatkan export full citation di sini. Ini bisa kita all dan bisa kita berikan sebuah labeling, nanti bisa dalam bentuk Excel ataupun text file. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan. Dan jangan lupa buat di subscribe, like, dan juga disebarluaskan jika informasi ini bermanfaat. Semoga kedepannya bisa kita berikan lagi informasi yang lebih bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.